Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-40. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai episode ke-40 ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Setelah bulan Ramadan masih mau lanjut intermittent fasting? Saya pernah baca di mana gitu ya, katanya semua orang itu bakal intermittent fasting dan itu udah tinggal tunggu waktu aja. Jadi maksudnya kedepannya itu akan lebih banyak orang yang intermittent fasting, itu udah pasti, katanya gitu ya. Jadi ya saya juga ngerasain ya, badan itu lebih enteng dan tentunya lebih bisa ngecilin perut ya untuk yang masih buncit-buncit. Apalagi kalau didukung dengan makanan yang sehat juga. Jadi nggak pas buka puasanya ya, nggak jam 12 itu nggak semuanya dihajar gitu, nggak ya. Sia-sia intermittent fastingnya. Oke? Cukup edukasi kesehatannya, saya bukan Aderai. Tapi asli ya, saya tuh bisa turun lingkar pinggang dan turun hampir 7 kilo itu cuma gara-gara nonton video beliau ya, video Aderai di YouTube. Cuma satu video. Itu terima kasih buat Aderai yang luar biasa sekali bermanfaat videonya ya. Dan itu keren banget, saya masih berbekas sekali videonya itu sampai hari ini. Anyway, hari ini kita akan membahas tentang pembelian. Buat teman-teman yang mungkin baru berbisnis pasti pernah ngerasain ini. Kadang suka ada customer yang memberikan kita angin surga. Wah, kayaknya mau diborong nih. Atau, wah kayaknya Sultan nih mau beli item termahal yang gue jual. Kayaknya gitu ya. Setelah ngobrol intens, di ujungnya ternyata dia beli yang paling murah yang kita punya. Kesel nggak tuh? Ya padahal udah expect tinggi, omongannya juga kayaknya udah meyakinkan banget gitu ya. Ternyata belinya recehan, ya kan? Pasti pernah deh. Nah ternyata recehan bukan sembarang recehan teman-teman. Gimana tuh? Seperti biasa, kita akan update dulu 3 berita seputar e-commerce. Berita pertama datang dari update kasus dari e-fishery ya. Awalnya di episode sebelumnya ya, saya sempat ngomong ke teman-teman mungkin dengar juga ya. Saya masih mencoba untuk berprasangka baik ya, atau menyangkal terkait apa yang terjadi dengan Mas Gibran ya, CEO dari e-fishery. Saya berasumsi kalau ini mungkin ada seperti apa ya, seperti isu-isu gitu yang dihembuskan sedemikian rupa dengan tujuan tertentu ya, untuk menghantam ya dalam tanda kutip nama e-fishery yang begitu besar sebagai pemain agribisnis. Sampai muncul berita update dari Bloomberg yang mengutip semua pernyataan dari beliau, dari Mas Gibran ya, CEO e-fishery, yang ternyata beliau memang melakukan ya pembuatan 2 laporan keuangan. Yang artinya semua kasus tersebut benar dan valid karena beliau sendiri yang mengakuinya. Itu sejujurnya saya patah hati banget ya. Bahkan ada statement dari beliau yang bilang, ini maknanya kurang lebih ya, dalam tanda kutip, hal tersebut lumrah di startup gitu. Kayaknya semua startup juga nyaris semuanya melakukan itu gitu. Itu nyaris nggak ada celah buat saya untuk menampilkan gitu ya. Itu gila banget dan saya patah hati sekali, beneran asli. Ya jadi buat teman-teman juga bisa baca sendiri ya di deskripsi podcast ini. Jadi nanti teman-teman kalau udah dengerin podcast ini, silakan lihat deskripsinya. Saya akan sematkan linknya di sana supaya teman-teman bisa baca juga dan mungkin bisa mengambil pelajaran ya. Sejujurnya saya patah hati banget dengar berita ini. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu dari shop Tokopedia yang sekarang menjadi TikTok Shop by Tokopedia. Dulu TikTok Shop itu di Indonesia namanya masih Shop Tokopedia gitu ya. Sekarang pertanggal 17 Maret kemarin 2025 namanya menjadi TikTok Shop by Tokopedia. Cuma nambah satu kata di depan ya, tapi bakal merubah segalanya. Saya pernah bahas ini di beberapa episode sebelum ini tentang akuisisi saham 75% Tokopedia oleh ByteDance yang notabene adalah induk company-nya TikTok. Singkatnya gini deh. Jadi yang pertama, TikTok Shop itu sempat di-ban keberadaannya di Indonesia kalau teman-teman ingat ya. Karena dianggap menyalahi izin. Karena izinnya itu sebagai platform sosial media. Tapi kenapa ada e-commerce-nya juga gitu. Kedua, setelah sempat dibekukan oleh pemerintah, akhirnya ByteDance, ya induk company-nya TikTok, itu membeli 75% saham Tokopedia melalui GoTo. Katanya sih buat sinergis ya, tapi sorry to say itu seperti semacam cara GoTo ya buat bisa lepas dari Tokopedia dan cara TikTok agar bisa masuk ke Indonesia. Kasarnya ya, Tokopedia sudah dalam tanda kutip dijual ke TikTok oleh GoTo. Oke, yang terakhir 75% saham bukan angka yang sedikit. Akhirnya terjadi adjustment, ya sudah kita bisa prediksi terjadi adjustment atau penyesuaian yang lagi ya menurut saya cukup masif dan terbukti tanggal 17 Maret kemarin nama Tokopedia-nya cuma nyempil ya jadi TikTok Shop by Tokopedia. Bukan tidak mungkin lama-lama kata Tokopedia-nya akan hilang ya dan Tokopedia sudah tidak lagi hijau melainkan menjadi warna merah biru hitam semua.
Oke, kita lihat nanti bagaimana TikTok Shop bisa bersaing melawan kegilaan Shopee yang sudah merajai e-commerce di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, datang dari brand kopi favorit saya awal bulan, ya namanya Fore atau Fore, yang melakukan IPO. Ya, jadi saya nggak nyangka ya kopi favorit saya kalau awal bulan ini bisa IPO. Ya, jadi segmentasi kopi itu berdasarkan minggu kalender. Jadi awal bulan itu Fore, wah pasti Fore di awal bulan. Tengah bulan itu mulai turun ke Indomaret Point, ya. Akhir bulan itu ke Kopi Jago yang 8 ribuan. Siklusnya gitu aja terus tuh tiap awal bulan sampai akhir bulan. Ya, Fore melangsungkan IPO tanggal 14 April kemarin dengan kode saham sesuai namanya yaitu Fore, F-O-R-E. Mereka merupakan brand kopi pertama yang melantai di bursa saham. Keren banget. Menarik ya? Saat saya kira yang bakal IPO itu antara Kopi Kenangan atau Janji Jiwa, ternyata malah Fore. BTW ada yang belum pakai aplikasi Fore? Kalau belum, wah gila sih. Teman-teman harus download app-nya Fore dan rasain experience-nya yang menyenangkan sekali. Tentunya banyak promo, apalagi buat yang subscribe, karena Fore ada skema subscription yang bisa dapat 1 gelas gratis di tanggal 25 pas gajian gitu ya. Bahkan ada diskon 50% untuk teman-teman yang download aplikasinya sekarang dan gunakan voucher C64867 saat register. Saya ulangi ya, ada diskon 50% untuk teman-teman yang download aplikasinya dan gunakan kode voucher C64867 saat register. C64867 saat register. Jadi Fore ini menjual 1,88 miliar lembar saham dengan harga Rp188 per lembar saham dan berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp353,4 miliar. 353,4 miliar ini besar sekali. Kalau dilihat dari EBITDA-nya sih ya bagus ya, Fore itu bisa growth lebih dari berapa persen tuh, hampir 100% ya, sebanyak itu di 2023 ke 2024. Growth profit di 9 bulan ya, 9 months 2023 itu angkanya di 41 M, itu lumayan banget ya. Sebagai perbandingan ya, kalau saya cek di internet, Kopi Tuku, yaitu Mas Andanu, itu omsetnya estimasi sehari 1 M. Jadi total setahun itu bisa 365 M. Let's say net profitnya di 20%, berarti dia punya laba itu di sekitar 140 miliar setahun. Masih lebih tinggi dari Fore, tapi ya it's okay lah. Pemilik bisnis punya kepentingan masing-masing, ya setiap orang punya tujuannya masing-masing. Dan satu yang saya highlight dari IPO-nya Fore ini adalah waktunya yang tepat banget, asli. Jadi momentumnya pas banget saat kopi Starbucks lagi diboikot, ya ada Fore sebagai alternatif kopi, dan saat melejit di 2023, 2024, langsung IPO di 2025, gokil banget. Selamat untuk Fore, semoga dananya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan layanan dan tentunya kesejahteraan petani kopi di Indonesia. Oke, itu tadi 3 berita seputar e-commerce. Ya, Fore juga termasuk e-commerce ya, karena dia pakai aplikasi dengan skema add to cart, kemudian check out, ya agak maksa ya. Dan sekarang kita balik ke topik utama podcast ini. Saya bisa jamin deh, apalagi teman-teman pebisnis ya, atau mungkin teman-teman sales, pasti pernah ketemu calon customer atau leads yang modelannya begitu ya, seperti saya sebutkan di awal tadi. Nanyanya meyakinkan sekali. Ini kalau saya borong semua dapat diskon berapa? Waduh, mantap ya. Terus ternyata cuma beli recehan. Apa yang terjadi? Kita langsung kecewa, ya kan? Langsung bisu-bisu tuh. Bahkan jadi gosip antara sales. Dia mau belinya banyak, tapi nanya-nanya doang gitu. Belinya receh gitu. Itu biasa tuh gosip antara sales ya. Nah, ini topik bahasan kita hari ini, teman-teman. Ternyata untuk memahami apa yang orang itu lakukan, kita perlu tahu dari sudut pandang pelanggan. Jadi gini, umumnya masalah seperti ini tuh adanya di sales ya, atau di bisnis yang punya produk high ticket atau high value. Ya nggak mesti sih, yang low ticket atau low value juga mungkin pernah ngalamin. Coba begini, kenapa saya berasumsi kalau calon customer modelan seperti itu cuma ada di produk yang high ticket ya, atau item-item yang mahal? Karena customer journey dia lebih panjang. Saya ulang ya, karena customer journey dia lebih panjang. Nah, apa itu customer journey? Customer journey atau bahasa Indonesianya adalah perjalanan pelanggan. Maksudnya adalah sebuah proses yang menggambarkan perjalanan calon pelanggan dari mulai dia nggak tahu produk kita, kemudian dia tahu, kemudian dia mempelajari, tanya-tanya, baru akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Jadi serangkaian proses itu disebut dengan perjalanan pelanggan atau customer journey. Ada juga istilah sales funnel. Nah, kalau sales funnel itu saat sudah bersentuhan dengan angka. Kalau tanpa angka masih flow aja, itu namanya customer journey. Mudahnya gini deh, contohnya ya. Misalkan teman-teman jualan mesin besar ya, atau alat mahal yang kompleks. Let's say alat untuk batu bara, terus alat PCR nih, kalau di industri kami PCR atau HPLC untuk di laboratorium itu alat-alat berat untuk kebutuhan manufaktur gitu kan. Itu kan mahal-mahal ya dan kompleks.
Apakah calon pembeli teman-teman kira-kira datang terus beli gitu kan? Enggak kayak beli gorengan ya, yang begitu mateng langsung ada pembeli. Atau beli smartphone yang mungkin udah spesifik mau beli item apa gitu. Bahkan untuk mobil aja, kadang calon customer itu mau test drive dulu, baru akhirnya dia beli. Itu pun nggak semuanya langsung beli, pasti ada alasan. Saya diskusi sama istri dulu ya, beli apa lagi yang nggak tinggi? Misalnya beli rumah gitu ya, itu kan nggak langsung tiba-tiba datang, Mbak saya mau beli unitnya satu ya, nggak mungkin. Ya kan enggak ya, perjalanan mereka itu ada dari dia tahu produk kita, terus akhirnya dia penasaran, dia ngobrol-ngobrol sampai akhirnya deal, itu panjang sekali. Jadi ada prosesnya, ada tahapan-tahapan yang harus dalam tanda kutip dilalui oleh leads atau calon pembeli sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Dan semakin mahal unitnya atau itemnya, biasanya perjalanan calon pembeli itu semakin panjang. Nah, karena perjalanannya panjang, itu kita perlu melakukan yang namanya nurturing atau bahasa Indonesianya itu memelihara. Jadi kalau udah kontak kita via chat, ya coba kita telepon, kita email, kita ajak ketemuan, atau kalau online coba ajak meeting online ya, presentasi produk Anda, di follow up penawaran harganya dan seterusnya. Bahasa orang sales itu dipepet terus, jangan sampai lepas ya, jangan kasih kendor. Karena bukan sekali kejadian kalau kita memupuk dan merawat, ya kita yang merupuk tuh, kita yang rawat, kita yang maintain, orang lain yang panen. Karena nggak dipepet terus ya. Proses ini juga tidak kalah melelahkan ya, dan sama panjangnya sebagaimana customer yang juga perlu perjalanan panjang untuk akhirnya memutuskan membeli produk kita. Ada banyak teori ya yang membahas masalah nurturing ini atau memelihara leads. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Rule of Seven. Jadi kita pepet terus itu leads ya, terus dilakukan, dipepet terus sampai sentuhan atau touch yang ketujuh. Menurut teori tersebut, pada sentuhan ketujuh itu calon pembeli akhirnya memutuskan ya atau mantap untuk membeli produk yang kita jual. Itu rata-rata ya, ada yang kurang dari 7, ada mungkin lebih dari 7. Seperti yang saya bilang, semakin mahal unit atau itemnya biasanya akan semakin lebih panjang prosesnya. Kalau kami di kantor, lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat leads akhirnya convert menjadi sales, itu range-nya atau spektrumnya itu lebar banget. Dari 0 hari, ya hari itu juga dia nanya, hari itu juga dia beli, sampai 100 hari, bahkan sampai 1 tahun. Jadi emang lama banget dan memang worth the wait gitu ya. Jadi selama 0 hari itu sampai 1 tahun, itu kita pepet terus, jangan kasih kendor, pokoknya kita tempel, terus kita rawat dengan baik, sampai akhirnya bisa kita panen. Nah kadang hasil panennya ini beragam. Yang kita tanam bibit unggul nih, pastinya kan ekspektasi kita kan yang panen juga pasti hasil buahnya unggul juga dong, ya kan? Tapi ternyata tidak selalu berjalan seperti itu. Ya. Kita udah tanam bibit unggul, tiap hari kita luangkan waktu buat dikasih pupuk, kita siramin, kita bersihin. Pas tumbuh cuma buah biasa yang kecil ya, yang jauh dari ekspektasi. Orang udah nanya-nanya unit senilai 3M, wah ini gimana mas 3M? Ujung-ujungnya cari kontrakan 3 petak lah ya, kurang lebih gitu lah ya. Kita tawarin produk terbaik, yang dia beli malah produk yang paling murah. Kesel? Ya wajar. Tapi ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan, teman-teman. Ada teori yang namanya compound buying ya, compound buying. Jadi gini, kadang yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang customer kita mau. Saya ulangi ya. Jadi kadang yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang customer kita mau. Kita maunya dia langsung beli barang termahal yang kita punya. Langsung borong barang kita tanpa cang-cincong, pokoknya langsung deal besar gitu ya. Tapi customer kan tidak seperti itu. Kita perlu duduk di kursi customer dan merasakan empatinya. Sebagai customer tentu kita akan berpikir, ini apa benar ya kalau saya beli banyak, apakah sesuai dengan pesanan dan seterusnya. Atau ini beneran nggak ya unitnya bagus gitu, apa harganya doang, kalau ditipu bagaimana gitu. Dan banyak keraguan lain yang butuh mereka validasi gitu ya. Nah kadang mereka melakukan validasi ini dengan cara membeli unit terkecil yang kita punya terlebih dahulu. Saya ulangi ya, jadi kadang mereka melakukan validasi betul atau tidaknya kita ini dengan cara membeli unit terkecil yang kita punya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Experience. Ya, tujuannya adalah experience atau pengalaman. Nah, sebagai pebisnis, tugas kita itu harus mengafirmasi validasi mereka atau mematahkan atau meluruskan kekhawatiran mereka. Mereka expect tinggi, kita kasih tinggi. Mereka memandang sebelah mata produk kita patahkan persepsi tersebut dan kita buktikan yang terbaik untuk mereka. Walaupun itemnya recehan. Setelah dia tahu, oh oke juga ya layanannya gitu, atau ternyata produknya bagus ya, cocok dengan saya, baru terjadi pembelian berlipat atau baru terjadi istilahnya compound buying, jadi berlipat-lipat ganda. Dan itu cukup wajar bagi sebagian orang, apalagi seperti saya yang bilang di awal ya, untuk produk atau kategori bisnis yang high ticket atau produknya cukup tinggi. Jangankan untuk item yang mahal ya, murah aja juga kayak gitu. Goalnya biasanya bukan untuk pembelian yang lebih besar, melainkan untuk pembelian yang sifatnya rutin ya atau frekuensional.
Nah, istilah compound di sini itu untuk pembelian kedua yang nilainya lebih tinggi atau beberapa kali lipat dari pembelian di awal. Kalau boleh sharing ya, hal itu umum banget terjadi di saya ya, di kami secara bisnis. Jadi ada customer yang awalnya itu beli item cuma 200.000. Jadi check out tiba-tiba langsung masuk payment ada 200.000 gitu ya. Tapi tetap kami perlakukan dengan baik. Jadi dia check out nilainya 200.000 ya, karena kita B2B, itu yang ngurus invoice sama faktur pajak aja penasaran gitu ya, bingung. Ini nggak salah Mas Willy, cuma 200.000. Ya mau diapain ya, dia udah beli, dia udah check out, dia udah beli gitu kan. Tapi tetap kami layani dengan baik, kami packing rapi, dokumentasinya tetap kami siapkan dengan proper, bahkan kardusnya kegedean nih untuk itemnya kecil sekali. Akhirnya apa? Nah ini yang menarik. Akhirnya dari dia masuk lagi nilai PO ya atau purchase order yang nilainya itu kurang lebih 2 jutaan. Yang artinya sekitar 10 kali lipat dari nilai pembelian pertama dia. Seru ya? Dan itu bergulir terus, compound ya, berlipat-lipat terus sampai akhirnya ada diskusi kami mengenai item yang nilainya itu di atas 20 juta. Itu udah berapa kali lipatnya gitu dari pembelian pertama mereka yang cuma 200.000 gitu, itu kan 100 kali lipat gitu kan. Dan kalau diingat-ingat lagi awalnya mereka tuh cuma beli produk senilai 200.000 gitu. Akhirnya jadi ya masih dibicarakan sih at least di 20 juta gitu, lumayan banget ya. Dan ini nggak cuma 1 kali 2 kali ya kami alami, cukup sering hitungannya alhamdulillah. Jadi pembeliannya berlipat ganda, compounded dari nilai yang awal pembeliannya. Mereka itu mau merasakan experience dulu gitu ya, merasakan bagaimana sih kalau saya berinteraksi dengan entitas bisnis ini, apalagi mungkin bisnis online ya atau bisnis apapun juga sama aja sih, kita perlu mendapatkan kepercayaan pelanggan atau gaining trust dari our customers. Jadi sebagaimanapun mereka mau melakukan pembelian dalam rangka berinteraksi dengan kita, tetap kita layani dengan baik. Nah kalau di e-commerce ini bagaimana Will? Atau di toko online ini bagaimana Will? Sama aja sebenarnya. Yang saya lakukan itu di e-commerce kok ya, walaupun B2B. Pada e-commerce yang B2C atau C2C marketplace juga mirip-mirip. Kata kuncinya satu, kita mendapatkan kepercayaan pelanggan. Wajib di highlight, di bold ya, di garis miring, kita wajib mendapatkan kepercayaan pelanggan. Sekali kita dapat kepercayaan mereka, nah mereka tidak akan sungkan untuk membeli produk dengan nilai yang lebih besar dari sebelumnya atau frequential, rutin untuk membeli. Ya, kalau pada e-commerce itu kita biasanya mulai dari produk yang paling murah yang bisa kita pajang di etalase, gitu ya. Contohnya, let's say ini contoh terdekat ya yang saya alami belakangan ini yaitu Eiger. Eiger ya toko untuk adventure. Eiger itu punya toko online. Untuk mendorong orang berbelanja di official website, alih-alih di marketplace, mereka tuh mengadakan promo. Yang dipromoin apa? Produk-produk yang range-nya itu menurut saya adalah range produk yang cukup terjangkau antara 100 sampai 130 ribu per produk. Kita mungkin tahu ya, produk Eiger itu rata-rata di atas 200 semua gitu, tuh mahal-mahal. Nah yang mereka promokan itu produk yang mungkin bisa dibilang murah. Dengan harapan apa? Harapannya adalah orang mau membeli langsung di website mereka tanpa rasa khawatir. Kenapa saya bilang tanpa rasa khawatir? Saya jelasin. Jadi ada yang namanya nilai psikologis. Belanja online itu ada nilai psikologis, angkanya itu ada di 200 ribu. Jadi kalau kurang dari 200 ribu, biasanya orang itu nggak terlalu khawatir ditipu. Gitu ya, nggak terlalu khawatir rugi dan sebagainya. Bahkan kadang prosesnya itu gimana aja nggak tahu, mereka tuh udah lupa bahkan mereka order gitu ya. Kalau di atas 200 ya secara psikologi mereka mulai khawatir. Akhirnya proses pembeliannya dimonitor terus tuh, mana nih barang saya nih, dicek terus adminnya, mana barang saya udah nyampe belum. Kenapa? Karena ada nilai toleransi psikologis ya. Saya ulangi ya, ada nilai toleransi psikologis yang artinya itu uang tidak sedikit ya. Jadi saya harus mendapatkan hal yang setimpal, jangan sampai ditipu. Nah misalnya kita udah beli produknya Eiger nih yang 120 ribu. Terus datang dengan kemasan yang baik, ya pengirimannya cepat, pas datang itemnya sesuai, nggak salah warnanya, nggak salah spesifikasinya, kualitas produknya bagus. Dan kan bukan tidak mungkin kita akan membeli lagi gitu ya. Ibaratnya kita udah percaya sama mereka setelah mendapatkan pengalaman berbelanja dengan Eiger. Terus mulai muncul pertanyaan, Will itu kan Eiger, brandnya gede. Nah kalau saya toko online ini kecil ini gimana? Ya sama aja pak. Teman-teman perlu gaining trust ya. Lagi saya sampaikan gaining trust dari calon customer, dari leads. Tawarkan produk yang paling murah yang teman-teman punya. Produk paling murah ini ibaratnya pion dalam catur ya. Sampai dimakan dulu oleh lawan kita atau oleh customer. Kalau bahasanya Mas Jaya Setiabudi itu namanya produk penetrasi. Ya sekali dia memutuskan untuk membeli produk teman-teman yang senilai 10 ribu misalnya, itu jangan disia-siakan. Maksimalkan sebaik mungkin untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Saat dia tidak berekspektasi apapun, kita tinggiin ekspektasinya. Dia berharap, paling datang 2-3 hari gitu ya. Kita kirim 1 hari sampai. Kemasannya bagus, bubble wrapnya banyak, produknya berkualitas. Dan gak mungkin dia gak terkesima gitu kan. Pasti teman-teman sadar bahwa hal-hal tersebut bisa membuat kita amazed gitu ya. Wah hebat ya, wah bisa nyampe juga cepat banget gitu.
nyampenya tepat waktu gitu, bahkan lebih cepat dari ekspektasi saya. Kalau teman-teman menggunakan marketplace itu biasanya langsung dibintangin 5 tuh ya, karena betul-betul di atas ekspektasi mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Paham ya tentang konsep compounding theory ini, oke? Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulannya begini. Sekarang kita recap. Ya, yang pertama adalah fenomena umum di dunia sales. Jadi teman-teman pasti pernah ketemu leads yang nanyanya banyak ya, kayak mau borong, ternyata belinya recehan doang ya. Itu pasti kita kecewa banget, kecewa berat ya, bahkan jadi gosip sesama tim sales. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya adalah customer journey. Jadi customer journey atau perjalanan pembeli yang tadinya nggak tahu produk kita sampai akhirnya dia tahu, nanya-nanya, ya mikir-mikir baru akhirnya membeli. Semakin mahal produk kita, biasanya perjalanan ini semakin panjang. Beda sama jualan gorengan yang tadi atau smartphone yang tinggal ambil aja, tinggal beli. Dan pentingnya nurturing, ini yang poin ketiga. Karena perjalanannya panjang, kita perlu nurturing atau memelihara leads. Follow up lewat chat, kita telepon, kita ajak ketemuan, kita ajak meeting online, atau bahasa kasarnya itu kita pepet terus ya, jangan kasih kendor. Bahkan ada yang namanya rule of 7 ya, rata-rata butuh 7 kali sentuhan biar leads itu akhirnya memutuskan untuk membeli. Kemudian ada yang namanya compound buying theory. Jadi kadang customer itu kenapa belinya kecil gitu ya. Mereka belanja kecil di awal bukan karena pelit, tapi karena buat ngetes ya, biasanya seperti itu. Ini produknya beneran bagus atau enggak, pelayanannya bagus atau enggak, pelayanannya niat atau enggak, apakah bisnis ini bisa dipercaya. Nah, tugas kita adalah memberikan experience terbaik walaupun itemnya recehan. Kalau udah percaya, baru deh pembelian besar itu datang, dan itu yang namanya compound buying. Jadi dia berlipat terus, makin pembelian kedua, ketiga, keempat, kelima makin besar, makin berlipat ya. Dan tadi saya sempat cerita pengalaman pribadi bahwa ada yang PO awalnya 200.000 doang ya, karena kita B2B angka tersebut cukup sedikit sebetulnya. Kemudian di pembelian kedua dia beli yang angkanya sampai 2 juta, bahkan kita sempat diskusi item yang nilainya sampai di atas 20 juta. Jadi jangan remehkan sama sekali pembelian yang kecil. Ya, karena tadi sifatnya ada compound, jadi teman-teman ingat pembelian kedua mungkin dia akan beli lebih besar lagi, pembelian ketiga dan seterusnya akan berlipat-lipat lagi lebih besar. Oke, di implementasinya e-commerce seperti apa? Sama aja, jadi kita kasih produk termurah dulu, kita kasih pengalaman terbaik, baru perlahan kita bangun trust mereka. Contohnya Eiger, ya, yang jual produk tadi 100 sampai 130 ribu, yang mana kita tahu produk Eiger itu mahal-mahal ya, di atas 200, tapi kita beli, jadi dia mendorong orang-orang untuk beli di website mereka untuk produk yang murah ya, 100 sampai 130 ribu untuk mendapatkan experience. Karena mungkin saja di pembelian kedua, ketiga kita bisa jadi lebih besar lagi pembeliannya. Dan yang paling penting adalah trust is everything. Sekali orang percaya, mereka bakal belanja lagi dan lagi. Gimana caranya? Yang pasti jangan ngecewain ekspektasi mereka, malah kalau bisa kita lebihin. Jadi kita harus above their expectation. Kasih lebih cepat, lebih rapi, dan lebih bagus dari yang bisa mereka kira. Oke, jadi orang itu cenderung akan membeli lebih banyak di pembelian kedua. Dengan catatan, pada pembelian pertama kita menyajikan pengalaman belanja yang menyenangkan buat mereka. Kalau ada yang beli barang cuma 10.000, ya jangan diremehin, jangan ditolak, tetap diperlakukan dengan baik. Siapa tahu dia lagi ngetes untuk pembelian selanjutnya yang lebih besar dan lebih berlipat-lipat lagi di pembelian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, itu aja episode hari ini. Jangan lupa bagikan episode podcast ini sekiranya menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe di Spotify, Noise, ataupun di YouTube Music, dan sudah meninggalkan respon ya. Terima kasih sudah meninggalkan respon. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan sudah komentar di episode-episode kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.